Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dudus Wendra. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2B. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai tunjuk ajar pada pelajaran budaya Melayu Riau. Uh, Sebelum memasuki materi, di sini saya ingin menjelaskan kutipan buku yang saya baca mengenai sosok penting dari tunjuk ajar tersebut. Yang pertama yaitu Tunjuk Ajar Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petuah, suri tauladan, amanah, nasihat yang membawa manusia ke jalan yang benar atau membawa manusia ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis oleh Dr. H.C. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau yang karyanya yaitu sangat berkah dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat untuk menjaga pantun tunjuk ajar Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda selanjutnya. Orang-orang tua orang-orang tua terdahulu akan menyampaikan pantun tersebut uh, dan memperingatkan kepada mereka atau generasi muda untuk selalu mendengarkan petuah dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Namun kenyataannya di kalangan masyarakat sendiri, kalangan masyarakat Riau, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan oleh masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan karena rakyat atau masyarakat setempat tersebut sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang berisi seperti pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya masyarakat Melayu Riau, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu. Dikarenakan semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar, yaitu membawa berkah ke jalan ridha Allah dengan membawa nama Allah ataupun yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Al-Quran dan hadis serta kita para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari tunjuk ajar tersebut, maka tidak heran jika buku tersebut memiliki posisi sangat penting di kehidupan masyarakat Melayu Riau dan dijadikan rujukan atau sebagai patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial. Uh, Masyarakat Melayu tradisional, tersebut bisa mengerti arti bahwa betapa pentingnya warisan budaya Melayu masyarakat terdahulu mengenai tunjuk ajar yang berisi pantun-pantun nasihat ataupun amanah yang merujuk kepada Islamik atau religi atau keagamaan yang didasari atau dipatoki oleh Al-Quran. Jadi supaya generasi muda yang akan datang tidak salah kaprah ataupun tidak salah artikan bahwa pantun tersebut apakah benar ataupun salah. Baik, selanjutnya saya akan memulai langsung masuk pada materi. Tunjuk ajar Melayu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khas mengandung nasihat, amanah, petuah, dan nilai-nilai tunjuk ajar dan keteladanan yang mengajak manusia ke jalan yang lebih baik atau ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tunjuk ajar Melayu ini didasarkan pada tradisi budaya dan kehidupan orang-orang Melayu yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Islam. Selanjutnya yaitu tunjuk ajar Melayu telah diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menetapkan tunjuk ajar Melayu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017 silam. Selanjutnya adalah tunjuk ajar Melayu terdiri dari 25 pokok pikiran utama atau yang dikenal dengan istilah pakaian 25. Beberapa sifat dari pakaian 25 tersebut
Antara lain, di sini saya ingin menyebutkan beberapa saja, yaitu poin-poin penting saja. Yang pertama, sifat tahu asal mula jadi. Sifat tahu berpegang pada yang satu. Sifat tahu membalas budi. Selanjutnya adalah sifat hidup bertetanggaan. Selanjutnya itu sifat mati berpegangan. Sifat tahu kan bodoh diri. Sifat tahu diri. Sifat hidup memegang amanah. Sifat benang arang. Dan sifat tahan menentang matahari. Selanjutnya adalah manfaat dari tunjuk ajar Melayu. Manfaat atau fungsi tunjuk ajar Melayu bisa disebut cukup banyak. Di sini saya ingin menyebutkan beberapa saja manfaat atau fungsi tunjuk ajar Melayu yang saya baca dari beberapa sumber. Yang pertama sebagai pegangan, yang kedua sebagai azimat, yang ketiga sebagai pakaian, keempat sebagai rumah, kelima sebagai tulang, sebagai jagaan, ketujuh diri. Selanjutnya adalah sementara bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tunjuk ajar tersebut dikatakan akan tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak berkahi, dan tidak disayangi. Beberapa butir-butiran yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu seringkali disandarkan pada pernyataan kata orang tua-tua dulu. Di sini maksudnya adalah wawasan pengalaman yang didapati oleh orang-orang terdahulu melalui dua sumber, yakni bacaan terhadap alam atau melalui interaksi ekologis terhadap alam sekitar, dan juga serta bacaan terhadap kitab-kitab otoritatif. Biasa disebut juga dengan buku-buku lama. Selanjutnya adalah setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, tafsir-tafsir tersebut semakin kekal karena semakin membuat kebudayaan lebih bersinar. Uh, Al-Quran dan hadis dan para ulama dan aulia mengekalkan lagi isi setiap tafsir dan dari butir tunjuk ajar yang ada. Pada kondisi ini tidak heran jika tunjuk ajar Melayu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dijadikan sebagai rujukan dan patokan utama untuk kesadaran dan moralitas serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional, khususnya masyarakat Melayu Riau. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, bahwa tunjuk ajar Melayu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khas, mengandung nasihat, amanah, petuah, nilai-nilai tunjuk ajar, dan keteladanan, serta mengajak manusia ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk ajar Melayu ini didasarkan pada tradisi budaya dan kehidupan orang-orang lama. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa tunjuk ajar Melayu ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti maupun masyarakat Riau yang ada pada lingkungan budaya. Hal ini harus kita dasari dari usia dini atau sejak kanak-kanak supaya tunjuk ajar ini bisa berpengaruh terhadap kegiatan bermasyarakat atau bersosialisasi terhadap tetangga maupun masyarakat. Dan juga tunjuk ajar ini sangat penting juga bagi kehidupan yang akan datang, bahwa era globalisasi saat ini mungkin sangat di era globalisasi saat ini tentunya sangat penting bahwa globalisasi saat ini adalah suatu globalisasi yang sangat berperan penting yang bisa mengancam suatu generasi muda yang bisa saja untuk menyerang generasi muda supaya generasi muda ini terpaku pada budaya-budaya luar atau budaya luar negeri. Hal ini sangat tidak bagus terhadap generasi muda dikarenakan dapat merusak moral bangsa dan bisa menghilangkan kebudayaan yang ada pada budaya Melayu Riau tersebut. Dan juga sebaiknya untuk anak muda kita harus bisa mengembangkan kebudayaan kita. Contohnya itu tunjuk ajar. Tunjuk ajar itu sangat penting bagi generasi muda yang akan datang. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.